Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para peserta kursus di Al-Mumtaz Institute yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah materi ilmu sorof dasar level 1 pertemuan yang pertama. Pada video kali ini, kita akan membicarakan tentang pengantar bahasa Arab atau pengantar mempelajari bahasa Arab. Kita akan mulai dari al-lughatu al-arabiyatu. Ini adalah bahasa Arabnya bahasa Arab. Jadi kita sedang belajar al-lughatu al-arabiyatu. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari bahasa Arab, kita tentunya harus menyamakan niat terlebih dahulu, ya, bahwa sama-sama kita mempelajari bahasa Arab, tujuannya adalah atau niat kita adalah supaya paham bacaan Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu, Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi kita umat Islam adalah berbahasa Arab. Nah, kita tidak akan dapat mengambil hidayah ataupun petunjuk dari Al-Qur'an kecuali kita memahami Al-Qur'an tersebut. Nah, karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka kita sekarang adalah sedang berupaya untuk memahami Al-Qur'an. Nah, setelah kita paham, kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah bagi kita semua. Adapun tujuan yang kedua, mempelajari bahasa Arab adalah agar kita senantiasa bisa memahami bacaan sholat kita. Ya, dari 100% bacaan sholat, mungkin baru beberapa persen atau belum 100% kita pahami. Nah, ini juga adalah upaya kita agar sholat kita lebih khusyuk, agar sholat kita lebih baik. Maka alangkah baiknya kita mempelajari bahasa Arab supaya kita paham apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Adapun yang ketiga, mempelajari bahasa Arab ternyata juga mempunyai manfaat yang lebih luas lagi, yaitu untuk supaya kita bisa mempelajari atau memahami sumber cakrawala Islam. Kita juga tahu bahwa seluruh ilmu yang ada di dalam agama Islam dipelajari atau ditulis oleh para ulama sebagian besar atau sangat banyak sekali yang ditulis dalam bahasa Arab. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya sebagai cakrawala Islam bersumber dari bahasa Arab. Nah, inilah 3 motivasi atau 3 niat kita yang mudah-mudahan menjadi niat yang baik di dalam awal kita mempelajari bahasa Arab. Kemudian ketika kita mempelajari bahasa Arab, sama seperti bahasa-bahasa lainnya, ada berbagai aspek maharot atau skills yang harus kita kuasai secara umum, ya. Dimulai dari al-kitabah, ada juga al-qiraah, ada juga al-istima', dan yang terakhir adalah al-kalam, ya. 4 maharot atau 4 skill ini, kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab secara syumul, 4-empatnya harus dikuasai, ya. Karena semuanya 4 ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Namun, para pemirsa, para peserta yang berbahagia, untuk kursus kita kali ini, berdasarkan dari 3 tujuan yang sudah kita jelaskan di awal, memahami bacaan Al-Quran, memahami bacaan sholat, dan juga sumber cakrawala Islam, maka kita akan lebih fokus kepada maharot yang kedua, yaitu maharot al-qiraah. Qiraah yang kita maksudkan di sini, kita tidak hanya membaca atau kita tidak hanya mampu dan bisa membaca saja, tapi yang dimaksud dengan al-qiraah ataupun bacaan di sini adalah al-qiraah ma'al fahmi. Membaca, kemudian kita juga paham apa yang kita baca. Itulah tujuan utama kita. Kemudian, para peserta yang berbahagia, kalau tujuan kita adalah al-qiraah, kita membaca dengan penuh pemahaman, maka ya, di dalam ilmu bahasa Arab ada 2 ilmu yang paling tidak kita kuasai sebagai pemula, ya. Kita pelajari dasar-dasarnya, setelah itu kita bisa masuk ke dalam detail-detail kedua ilmu ini. Ilmu yang pertama disebut sebagai dengan ilmu as-sorfu atau ilmu sorof. Adapun yang kedua disebut sebagai ilmu an-nahwu atau ilmu nahwi, ya, atau ilmu nahwu. Nah, 2 ilmu ini, sorof dan nahwu, adalah 2 ilmu yang sama-sama penting untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, namun di sini kita ingin membedakan mana yang dimaksud dengan ilmu sorof dan mana yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Nah, setelah kita bisa membedakan, kita akan bisa menentukan kira-kira
ilmu mana dulu yang wajib ataupun yang hendaknya kita pelajari untuk orang yang masih sangat pemula ya. Kita mulai dari kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah dipelajari di dalam ilmu sorof dan juga di dalam ilmu nahwu. Ketika kita membaca alhamdu ya. Nah, kalimat alhamdu ini adalah berasal dari kata dasar ha, mim dan dal. Kemudian kalimat ini mengikuti pola tertentu, pola kata ya. Kalimat ini mengikuti pola alhamdu. Nah, kenapa tidak pola yang lain? Karena memang alhamdu ini punya bentuk khusus, punya pola khusus ya, bukan kalimat yang lain misalkan hamidun ya. Hamidun juga adalah kalimat yang sama berasal dari ha, mim dan dal. Namun di sini yang dipakai adalah alhamdu. Nah, inilah yang dipelajari di dalam ilmu sorof, yaitu ilmu yang mempelajari pola kata ya. Jadi kata kunci kita adalah kata. Di ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari pola kata di dalam bahasa Arab. Sehingga nanti titik poinnya adalah kita mempelajari perubahan kata yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, seperti tadi kita jelaskan, alhamdu bisa berubah menjadi hamidun dan bahkan nanti bisa banyak sekali, bisa berbagai bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, inilah yang dipelajari di dalam ilmu sorof. Kemudian ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari struktur kalimat. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini ilmu nahwu skupnya atau lingkupnya akan lebih luas karena tidak lagi mempelajari kata melainkan mempelajari kalimat, yaitu alhamdulillah sebagai sebuah kesatuan kalimat. Pembahasannya nanti akan fokus kepada harokat akhir. Kenapa alhamdu? Kenapa menggunakan dhammah alhamdu, tidak menggunakan alhamdi atau tidak menggunakan alhamda. Nah, pilihan akhir harokat apakah pakai dhammah atau kasroh atau fathah itu akan berpengaruh bergantung kepada struktur kalimatnya. Apakah alhamdu menjadi subjek, apakah menjadi objek, atau mempunyai struktur yang lain. Nah, perbedaan struktur ini akan mempengaruhi akhir suatu kalimat. Dibaca kasroh, dhammah, ataupun fathah, ataupun bisa jadi dibaca dengan sukun. Inilah perbedaan dua ilmu antara sorof dan juga nahwu. Sekali lagi, ilmu sorof mempelajari pola kata, sedangkan ilmu nahwu mempelajari struktur kalimat. Jadi yang lebih luas adalah ilmu nahwu. Kalau kita ingin memberikan penjelasan, kita bisa analogikan ilmu nahwu itu sebagai rumah. Rumah sebagaimana kita tahu terdiri dari berbagai macam bahan ya. Ada batu bata, ada berbagai macam material lainnya ya. Itulah ilmu nahwu ya, sebuah ilmu yang mempelajari suatu rumah. Jadi bagiannya sangat banyak sekali. Nah, dari mana rumah itu berasal? Dari batu bata ya. Batu bata adalah susunan terkecil dari rumah tersebut. Kalau kita ingin membangun rumah, maka mulailah dari mengenal dan mengambil dan mengetahui berbagai macam batu bata tersebut. Nah, inilah ibarat perbedaan ilmu sorof dan juga ilmu nahwu. Ilmu sorof menyiapkan batu batanya, kemudian disusun sedemikian rupa menjadi kalimat yang pendek ataupun bahkan yang sangat panjang, itulah ilmu nahwu. Sehingga kesimpulannya adalah, mari ketika kita belajar bahasa Arab, mulai terlebih dahulu dari ilmu sorof. Setelah itu baru ilmu nahwu ya. Kita tidak mungkin membeli rumah atau membangun rumah tanpa memiliki pengetahuan-pengetahuan kecil tentang batu bata yang kita ingin susun menjadi rumah tersebut ya. Nah, ini adalah perbedaan ya. Untuk menjelaskan secara lebih rinci perbedaan ilmu sorof dan ilmu nahwu adalah ketika ilmu sorof mempelajari ya pola perubahan kata. Misalkan ada kata ha, mim, dan dal, kemudian kita susun menjadi sebuah kata alhamdu. Nah, di sisi lain kita juga bisa membuat kalimat ha, mim, dan dal menjadi tahmid. Ada juga, bisa juga menjadi Muhammadun, atau bentuk lain Ahmadu, atau Mahmud, atau bahkan Hamdi.
Ya, keenam kata ini dan masih banyak lagi kosakata lainnya berasal dari kata dasar ha, mim, dan dal. Nah, kapan kita menggunakan alhamdu, kapan kita menggunakan mahmud, dan lain sebagainya, itu dibahas dalam ilmu sorof. Sedangkan ilmu nahwu, sebagaimana tadi disampaikan, lebih membahas kepada harokat akhir. Apakah dibaca alhamdu, apakah dibaca alhamda, atau alhamdi. Nah, pembacaan ini, pilihan dibaca dhamma, fathah, ataupun kasroh terpengaruh nanti berhubungan dengan struktur kalimat. Ketika struktur kalimatnya menjadi subjek, menjadi objek, maka harokat akhirnya pun akan menyesuaikan. Ya, contoh lain Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Semuanya sama satu kata, tapi harokat akhirnya berbeda karena perbedaan struktur kalimat, posisinya sebagai apa, ya, sebagai tadi sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Kemudian berikutnya, ketika kita mempelajari suatu rumah di dalam di dalam bahasa Arab, ya, itu disebut sebagai kalimat atau al-jumlah bahasa Arabnya. Ya, ilmu nahwu mempelajari susunan kata yang menjadi kalimat. Nah, kalimat di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai al-jumlatu atau jumlah. Ya, ini istilahnya. Kemudian kita tahu bahwa kalimat itu tersusun dari berbagai macam huruf, ya. Huruf yang sangat kecil itu sebelum menjadi kalimat akan disusun dulu menjadi kata, ya. Jadi huruf, kata, kemudian kalimat, ya. Di dalam bahasa Arab istilahnya sedikit berbeda, ya. Huruf disebut al-harfu, kata di dalam bahasa Arab disebut al-kalimah, sedangkan kalimat sendiri di dalam bahasa Arab disebut al-jumlah. Nah, kalau kalimat atau al-jumlah dipelajari di ilmu nahwu, nah ilmu sorof yang berwarna hijau ini adalah mempelajari kalimat, ya, karena kalimat akan digunakan untuk menyusun al-jumlah seperti itu, ya. Nah, dari sekian banyak kalimat yang ada di dalam bahasa Arab itu kita dapat klasifikasikan menjadi 3 jenis kalimat. Yang pertama kalimat fi'lun atau kata kerja, yang kedua ismun atau kata benda, yang ketiga adalah harfun atau kata penghubung. Semua kalimat bahasa Arab sepanjang apapun, seluas apapun, ya, semuanya tidak akan keluar dari 3 jenis ini, ya. Misalkan kita hadirkan sebuah kalimat dhahaba, telah pergi. Muhammadun, si Muhammad. Muhammad telah pergi ke sekolah ilal madrasati bi dengan as-sayyarati mobil. Muhammad telah pergi ke sekolah dengan mobil. Ya, kita bisa mengklasifikasikan dhahaba karena dia adalah kata kerja maka disebut dengan fi'lun. Muhammadun jelas karena dia adalah kata benda maka disebut ismun. Ila karena dia adalah kata sambung atau kata penghubung maka disebut sebagai harfun. Al-madrasatu ismun. Bi artinya dengan. Nah, ini adalah kata sambung maka disebut sebagai harfun dan as-sayyarati yang artinya mobil maka dia adalah ismun. Ya, ini adalah contoh penggunaan atau pengklasifikasian kalimah atau kata di dalam bahasa Arab. Ada fi'lun, ismun, dan harfun. Ya, selanjutnya kata kita tadi sudah membagi menjadi 3, ya. Maka kita akan mempelajari satu persatu. Kita mulai dari kata kerja terlebih dahulu. Kata kerja di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 4 jenis kata kerja. Yang pertama disebut dengan fi'lun madhin atau kata kerja yang menunjukkan waktu yang lampau, kemudian mudhari'un atau kata kerja yang menunjukkan makna sedang ataupun akan. Yang ketiga adalah disebut amrun, ya, atau amr kalau di dalam bahasa Indonesia disebutnya sebagai kata kerja perintah. Nah, yang terakhir ada kata kerja sebagai nahyun atau larangan. Nah, ini adalah 4 macam kata kerja yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, kita contohkan misalkan menolong dalam bahasa Arabnya disebut nasoro. Kemudian ketika kita ingin bilang sedang menolong, maka bahasa Arabnya menjadi yansuru. Ya, nasoro telah menolong, yansuru sedang menolong. Kalau fiil amr atau amrun, maka dia menjadi unsur. Ya, kalau fiil nahyi dia menjadi la tansur. Nah, inilah perubahan kata, ya, contoh pembahasan yang akan kita bahas dalam ilmu sorof.
perubahan dari nasoro menjadi yansuru, menjadi unsur, dan bahkan menjadi latansur, atau bahkan menjadi kosakata yang lainnya, yang semuanya bermuara dari kata dasar nasoro. Ya. Kemudian contoh kedua di sini ada kataba yang artinya menulis, sedang menulis yaktubu, tulislah, uktub, jangan menulis, disebut la taktub. Ya, kalimat lain bersujud atau sajada artinya telah bersujud, sedang bersujud yasjudu, bersujudlah usjud, jangan bersujud la tasjud. Inilah pola perubahan dari sebuah kata yang keempat-empatnya masih dalam ranah fiil ataupun kata kerja. Fiil madhi, mudhari, amrun, dan juga nahyun. Contoh lainnya bisa dilihat di sini. Ya, ada beberapa kalimat yang akan ditampilkan. Pertama, membuka atau fataha, ya, yaftahu, iftah, la taftah, ya. Selanjutnya mengumpulkan atau jama'a, yajma'u, ijma, la tajma. Ada pola yang diikuti dalam merubah kalimat-kalimat ini. Nah, pola tersebut yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Ya, contoh berikutnya ada roja'a yang artinya pulang. Yarji'u, irji', la tarji'. Bersabar alias sobaro, yasbiru, isbir, la tasbir. Yang terakhir kita berikan contoh alima yang artinya mengetahui. Ya'lamu, i'lam, la ta'lam. Nah, paling tidak kita sudah mengetahui berbagai macam kosakata atau beberapa kosakata dengan berbagai macam perubahannya. Selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara membuat fi'il mudhari, bagaimana cara membuat fi'il amr, bagaimana cara membuat fi'il nahi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebagai latihan, silakan kita semua menentukan jenis kalimat dari beberapa ayat yang ada dalam surat berikut. Ya, minimal kita selesaikan 2 ayat. Nah, dari ayat pertama surat An-Nas, ya silakan diklasifikasikan. Tadi kita sudah mempelajari kalimat ada kalanya sebagai ismun, ada kalanya sebagai fi'lun, ada kalanya sebagai harfun. Nah, misalkan kul, apakah kalimat ini ismun, fi'lun, atau harfun? A'udhu, apakah ismun, fi'lun, atau harfun? Minimal sampai dengan ayat yang nomor 2. Oke, silakan dikerjakan sebagai tugas untuk pertemuan pertama pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi pada episode yang kedua, pertemuan yang kedua masih dalam ilmu sorof dasar level yang pertama. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.